warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2018B Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di negara Norwegia. Selamat menyaksikan! Norwegia adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Utara. Norwegia termasuk ke dalam negara Skandinavia dan Nordik. Jumlah populasi di Norwegia berjumlah kurang lebih 5,3 juta penduduk. Oslo adalah ibu kota Norwegia dengan populasi kurang lebih 681.000 penduduk. Pendidikan untuk semua adalah prinsip dasar kebijakan pendidikan Norwegia. Semua anak memiliki hak dan akses yang sama untuk pendidikan, terlepas dari di mana mereka tinggal, jenis kelamin, latar belakang sosial dan budaya, atau kebutuhan khusus apapun. Pendidikan di Norwegia secara garis besar didukung penuh oleh negara, sehingga semua pendidikan publik di Norwegia gratis, kecuali untuk taman kanak-kanak yang memiliki sedikit biaya yang dibebankan kepada orang tua. Sistem pendidikan nasional yang digunakan bernama Kunnskapsløftet. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai janji pengetahuan atau dapat disebut sebagai pengetahuan yang menjanjikan. Sistem ini telah digunakan sejak tahun ajaran 2006-2007. Tahun ajaran dimulai dari pertengahan Agustus hingga akhir Juni tahun berikutnya. Semester pertama dimulai di pertengahan bulan Agustus dan semester kedua dimulai di awal bulan Januari. Penilaian berskala dari 1 sampai 6. Nilai 1 merupakan nilai terendah dan nilai 6 merupakan nilai tertinggi. Taman kanak-kanak bukanlah suatu hal yang wajib. Usia anak yang berada di taman kanak-kanak mulai dari 1 sampai 6 tahun. Orang tua diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak atau mendidik anaknya secara mandiri di rumah. Konsep utama dalam taman kanak-kanak di Norwegia adalah perkembangan, permainan, aktivitas, pembelajaran, pembentukan, dan partisipasi. Anak dibiasakan untuk menghargai satu sama lain dan lingkungan sekitar, memiliki kebebasan intelektual, berdonasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Anak didukung dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi yang dimilikinya. Anak belajar untuk merawat diri sendiri, orang lain, dan alam. Anak juga didukung untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dasar. Pada tahun pertama di sekolah dasar, siswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka bermain permainan pendidikan, belajar struktur sosial, alfabet, penambahan dan pengurangan dasar, dan keterampilan bahasa Inggris dasar. Pada kelas 2-7, siswa diperkenalkan pada matematika, bahasa Inggris, sains, agama, estetika, dan musik. Untuk kelas 5-7, pembelajaran dilengkapi dengan geografi, sejarah, dan studi sosial. Tidak ada nilai resmi yang diberikan pada tingkat ini. Namun, guru sering menulis komentar, analisis, dan kadang-kadang nilai tidak resmi pada tes. Ketika anak memasuki sekolah menengah pertama, maka anak mulai mendapatkan nilai untuk pekerjaan mereka. Dari kelas 8, anak dapat memilih satu pelajaran secara bebas dan satu bahasa ekstra yang akan dipelajari anak. Untuk pelajaran pilihan, sekolah memiliki wewenang dalam menyediakan pelajaran apa saja yang dapat dipilih oleh anak. Namun, jenis pelajaran yang harus disediakan sekolah adalah pelajaran yang berhubungan dengan studi karir dan kehidupan kerja praktis atau Arbeidslivsfag. Sekolah menengah atas di Norwegia adalah jenjang pendidikan yang tidak wajib. Di SMA Norwegia, terdapat 2 jalur studi utama yang dapat dipilih oleh siswa, yaitu studi umum atau spesialisasi dan studi kejuruan.
Studi umum ditempuh selama 3 tahun, yaitu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Studi kejuruan ditempuh selama 4 tahun, yaitu 2 tahun pembelajaran teori dan pelatihan di sekolah, lalu siswa masuk ke pemagangan selama 2 tahun di perusahaan atau lembaga publik. Magang dibagi menjadi 1 tahun pelatihan dan 1 tahun kerja efektif. Sistem pendidikan tinggi nasional sesuai dengan proses Bologna, dengan gelar sarjana, gelar master, dan gelar doktor. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh siswa untuk berada di pendidikan tinggi publik. Oleh karena itu, persyaratan untuk masuk ke sebuah universitas pada jurusan apapun hanya bersyaratkan nilai yang memadai pada mata pelajaran yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan jurusan yang diinginkan. Siswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan jika siswa pernah mengikuti 1 tahun pendidikan tinggi, dinas militer, atau sekolah rakyat. Sekian penjelasan saya tentang sistem pendidikan di Norwegia. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.